Nah, berbarengan dengan keringat dingin yang muncul, yang ternyata makin lama makin mengucur. Orang Jawa bilang segede-gede jagung. Saya mengalami tanda yang ketiga, yang ini jelas adalah salah satu tanda orang yang terkena serangan jantung. Apa yang saya alami? Saya mengalami mual yang luar biasa, cukup lama, dan perasaan ingin muntah. Nah, saya biasanya hafal tubuh saya kalau mual, ingin muntah, pikiran saya mungkin masuk angin dan saya pengen beol. Lalu ketika menahan mual dan rasa ingin muntah, saya ke kamar mandi. Tetapi yang terjadi adalah akhirnya saya muntah cukup lumayan, dan dampaknya mulai semacam pusing, geliang. Untung saya masih sempat berpegangan, tidak jatuh. Selesai muntah, saya langsung ingin minum. Ketika berjalan menuju dispenser, saya mengalami tanda yang berikutnya. Orang menyebutnya adalah presinkop atau gejala mau pingsan. Saya sempat mengalami yang orang Jawa bilang maklap, makrepet, bukan hitam tapi seperti putih. Lalu saya geloyor, tapi alhamdulillah masih sempat bisa pegangan dispenser. Dan spontan yang saya lakukan adalah berjongkok, menundukkan kepala, menarik nafas, berharap pelan-pelan rasa geliang, rasa ingin pingsan mulai reda. Kurang lebih mungkin setengah sampai 1 menit. Begitu lumayan agak pulih, saya coba kembali ke tempat tidur. Ingin saya waktu itu rebahan. Tapi alhamdulillah akal pikiran sehat saya sempat berpikir ambil HP, coba cek apa yang saya alami. Saya coba ketik, saya coba sampaikan ke Google. Setelah semuanya saya sampaikan, saya ketik, ternyata yang muncul adalah tanda-tanda serangan jantung. Saat itu juga saya mengalami semacam rasa panik yang luar biasa. Ya Allah, ternyata saya mendapat serangan jantung. Apa yang harus saya lakukan? Alhamdulillah saya masih sempat di tempat tidur yang saya ingat. Saya bersandar di dinding kamar, masih di kasur, lalu saya tekuk lutut saya sambil mengatur nafas, karena terus terang nafas saya luar biasa karena panik. Lalu begitu saya sudah agak reda, saya putuskan minta istri saya atau anak saya mengantar saya ke dokter. Lalu saat itu juga saya diantar anak lanang saya, Mas Ahmed, ke dokter keluarga yang tidak jauh dari tempat tinggal kami. Begitu sudah pendaftar, ketemu dengan dokter, saya sampaikan, dok, kayaknya saya kena angina atau angin duduk. Lalu dicek dan betul apa yang disampaikan dokter jaga atau dokter praktek waktu itu. Bapak dari gejalanya terkena serangan jantung. Lalu saya tanya apa yang harus saya lakukan. Beliau langsung menyarankan langsung ke rumah sakit terdekat, langsung ke IGD bukan ke Poli. Dan yang terdekat saat itu adalah Rumah Sakit Hermina. Saat itu juga saya diantar anak saya, dan kondisi saya masih ingat karena waktu itu kami naik sepeda motor. Saya memeluk dengan lemas, lalu saya bilang, Mas Ahmed, tolong Abi antar ke Rumah Sakit Hermina. Kurang lebih tidak sampai 5 menit. Sampailah di Rumah Sakit Hermina, saya langsung menuju ke IGD. Ketika ketemu dengan dokter atau para medis, saya lupa, saya sampaikan saya kena serangan jantung, dan responnya langsung cepat. Saya dikasih tempat tidur, ditaruh di ruang IGD, lalu dirawat. Saya masih ingat yang dilakukan, saya sempat dicek kalau tidak salah EKG, diambil darah, dan sempat juga kalau tidak salah diinfus. Kurang lebih tidak sampai setengah jam keluar mungkin hasil pemeriksaannya. Saya masih ingat anak saya Ahmed sudah ditemani anak saya yang Barep, Maisan, dan ada satu teman sahabat baik saya, Mas Tim. Lalu kalau tidak salah itu adalah dokter menyampaikan bahwa Pak Romi saat ini terkena serangan jantung penyumbatan, dan proses yang harus dilakukan adalah kateter dan kemungkinan dipasang ring, dan itu dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Tidak lama setelah urusan administrasi,